Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali ke update meme coins dan kita bisa lihat di sini marketnya hijau ya, luar biasa hijau. Pertanyaan tinggal rally atau ngepump aja sih ya. Dogecoin masuknya ke rally 4,75, Shiba rally 3,58, PP ngepump 6%, Dog with Head. Nah, ini mungkin yang paling signifikan nih, 13,38% dalam 24 jam terakhir ya. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selain itu, gue pribadi melihat meme coins ini adalah sebagai potensi jangka pendek sampai menengah. Kalau pendek pasti kebayang lah ya. Serta posisi futures, buka posisi futuresnya, dan ya swing trade lah kasarnya kayak kita di DCWT. Tapi untuk menengah mungkin gak semua orang tahu ya. Untuk menengah ini artinya apa? Artinya gue pribadi melihat meme coins ini bukanlah investasi yang kita hold sampai ke cycle selanjutnya. Jadi kayak kita ambil contoh cycle sebelum itu 2021 berarti kan ya. Nah kalau gue pribadi, gue udah gak pegang sama sekali meme coins. Gue udah TP semua begitu. Nah itu maksud gue dari menengah. Nah, jadi gue bukan tipe yang bilang, oh meme coins ini akan mengalahkan Ethereum, BTC. Karena cukup banyak yang seperti itu. Ya kalau gue pribadi nggak melihat seperti itu. Karena pada faktanya blue chipnya aja Dogecoin itu signifikan masih di bawah daripada all time high-nya. Begitu. Jadi kalau lu sampai sangkut di pucuk, itu historically not good. Ya lu bisa lihat sendiri di sini ya. All time high dia itu di angka 73 sen. Dan sekarang kondisi di 0,09. Silakan hitung sendiri berapa perbedaannya dari all time high. Begitu. Jadi kalau gue pribadi, sekali lagi untuk meme coins bukanlah potensi jangka panjang. Jadi cycle-nya beres, tutup semua posisi. Kalau altcoins kita ada beberapa yang boleh di hold lah, walaupun jumlahnya nggak ekstrim besar ya, kayak beberapa blue chip lah ya. Tapi sekali lagi meme coins gue pribadi nggak melihatnya sebagai aset yang kita bisa pertahankan di bear market, kasarnya seperti itu ya. Oke, dan sekarang kita langsung masuk aja ke chartingnya. Hari ini kita akan bahas BONK, PP, dan Dog with Head ya. Pertama Dog with Head dulu karena cukup banyak yang nanya. Ya otomatis gara-gara ngepam ya. Nah kita bisa di sini, aduh asik banget ya. Ini dia gunanya kita charting ya. Ini terbentuk support dari tanggal 16 sampai tanggal 19 Agustus. Ini lumayan banyak ya di retestnya dan ya terbukti akhirnya di retest 1, retest 2 kebuka posisi long dan target TP di EMA 20. Buat lo yang buka posisi longnya, congratulations, lo profit sebesar 14,16%. Kalau lo sedikit lebih high risk dan lo di angka yang lebih di atas lagi atau struktur yang di atas lagi, di 1,625 juga kena sih. Ya, ya tinggal tergantung lo agresif atau ya dibilang konservatif juga enggak sih sama 20 sebenarnya ya. Sedikit lebih agresif aja lah di atas ini ya. Oke, itu untuk posisi long dari Dog with Head ya, dan mantul literally di struktur. Jadi sekali lagi nih, gunanya yang garis-garis biru ini adalah support dan resisten dari struktur. Ya makanya gue bilang sebagai SNR struktur begitu. Nah, untuk sekarang sudah terjadi retest pertama di EMA 20 sebagai resisten. Kalau besok pagi jam 7 daily close dari WIF atau Dog with Head itu di bawah dari EMA 20, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita bisa di angka 1,387. Begitu ya. Itu untuk Dog with Head. Selanjutnya kita ke BONK. Untuk BONK ini satu struktur baru terbentuk ya. Terbentuk di ya literally tanggal 1 dan 2 September kemarin ya. Nah, retest pertama terjadi di 0,001788. Kita lihat besok pagi jam 7 apabila dia daily close di bawah dari 0,001788, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP di 0,001647 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya, buy limitnya ada di 0,001647 dan di 0,001391. Untuk PP ya, untuk PP di sini nyaris kayak Dog with Head tapi enggak ya. Nyaris aja cuman enggak kejadian ya. Jadi untuk PP ya kita masih harus nunggu lagi posisi futuresnya.
Kita lihat apakah dia akan retest ke EMA 20 atau ke struktur di 0,000785 atau enggak. Kalau terjadi retest 1, retest 2 antara di EMA 20 atau di struktur, kita bisa buka posisi short dengan target TP boleh di 0,000704, tapi itu masuknya agresif. Kalau mau lebih konservatif boleh mungkin di sekitar 0,000717, atau bahkan kalau mau lebih konservatif lagi boleh di 0,000728 gitu ya. Itu kurang lebih untuk posisi ini ya, untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot di 0,000704 dan untuk selanjutnya di 0,000665. Untuk wave spotnya gue baru inget ya. Dia strukturnya berantakan. Jadi untuk spot mungkin masuknya ke agresif begitu kalau lu mau akumulasi begitu. Jadi sekali lagi karena dia udah pecah struktur ya, bahkan udah lumayan lama pecah strukturnya ya, dari Juni 2024 begitu. Jadi ya kalau gua pribadi masukin ini ke akumulasi spot yang lebih tinggi resikonya dibandingkan lu di PP atau di bonk. Kalau di bonk lu masih ada struktur lah di sini ya. Tapi kalau untuk untuk si wave dia jebol ya. Kalau ini apalagi PP strukturnya masih oke banget menurut gua ya. Oke, itu kurang lebih untuk chartingnya. Selanjutnya kita akan masuk ke presale ya. Untuk presale kita ada dua yang sedang masih berjalan, yaitu PP Unchained dan juga Crypto All Stars ya. Untuk dua ini otomatis dua-duanya masuknya ke meme coin seperti yang lo bisa lihat di sini ya. Untuk PP Unchained ini seingat gue yang membuat dia sedikit berbeda adalah dia rencananya akan ada blockchain sendiri. Jadi kalau kita tahu PP yang ada di sini, meme coins yang sekarang tuh gila ya, secara market cap 3,2 miliar US dollars itu ada di Ethereum Network. Nah, untuk CPP Unchained ini kedepannya akan punya blockchain sendiri. Tapi kalau gue pribadi sih tetap melihatnya sebagai suatu ya meme coins aja sih murni begitu. Karena utility-nya kalau sampai ada pun cenderung menurut gue terbatas begitu ya. Nah, jadi kalau gua sih melihatnya ini adalah potensi jangka pendek nih ya. Jadi saat dia kalau lu mau ikut presale-nya ya lu bisa masukin. Udah gitu lu tunggu sampai dia listing, udah dia rally atau ngepump ya tergantung segede apa, lagi-lagi tergantung liquidity di market juga. Lu boleh pertimbangkan untuk TP dulu modalnya. Nah, TP dulu modalnya, sisanya profitnya mau di hold, cacing-cacing naga-naga boleh, mau ditutup semua ya langsung dikantongin untungnya boleh, tergantung lo masing-masing ya. Tapi yang pasti saat dia sudah listing, kalau gue pribadi sih minimal menyarankan untuk lo beresin dulu modalnya. Modalnya beres, sisanya ya pinter-pinternya sendirilah ya. Untuk yang Crypto All Star ini konsepnya lagi-lagi cukup unik ya. Sebenarnya dia ingin menjadi satu meme vault katanya ya. Dimana kita bisa earning dengan kita menstakekan berbagai macam meme coins. Makanya disebutnya sebagai Crypto All Stars begitu ya. Ya tapi lagi-lagi untuk sekarang sih ya gue melihatnya sebagai pure meme coins aja. Ya, jadi di sini tuh dia masih ini udah mau sampai ke target nih. Jadi buat lo yang tertarik ya monggo silakan bisa ikut. Ya, caranya seperti biasa tinggal klik beli sekarang, masukkan ke pastikan lu punya MetaMask ya, udah gitu tinggal beli dan pastikan juga punya gas fee. Kalau nggak punya gas fee ya nggak bisa beli ya. Tapi untuk presale ini gue harus ingatkan bahwa secara resikonya otomatis lebih besar dibandingkan dengan memes in general karena resiko market cap ya. Dogecoin walaupun gue bilang wah dia volatile dan lain-lain, tapi market capnya lumayan besar, masuk sampai top 10. Nah, untuk presale lu bisa lihat sendiri di sini, target dia aja di sini baru 11 jutaan dan 11 juta ini termasuknya lumayan besar untuk presale ya. Yang ini 1,1. Nah, maka dari itu akan ada resiko ya market cap ya, jadi dia akan bisa sangat volatile. Kalau ke atas sih happy, nah tapi kalau ke bawah siap nggak? Nah maka dari itu cara terbaiknya adalah mitigasinya dengan kita jangan terlalu gede alokasinya. Kalau gue pribadi menyarankan untuk presale ini jangan sampai tembus 5% sih ya. Jadi misalkan porto spot lu nih totalnya misalkan 100 juta. Nah, jangan sampai tembus dari 5 juta untuk keseluruhan presale karena kalau kelebihan kebanyakan ya otomatis porto lu akan jadi roller coaster. Nah, kalau roller coaster seperti itu ya otomatis bikin jantung berdebar kencang begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan meme coins kita pada hari ini. Gue harus ingatkan lagi sekali lagi kita nggak bisa namanya nikah dengan meme coins. Jangankan meme coins, altcoins aja rata-rata lebih dari 90% altcoins kita pun nggak bisa pegang untuk sampai ke cycle selanjutnya menurut gue. Karena terlalu spekulatif. Apalagi meme coins. Begitu. Maka dari itu, kalau gue pribadi tidak menyarankan untuk kita hold sampai beberapa cycle. Karena ya dari yang kita punya datanya menunjukkan lebih worth it kita pegang BTC.
begitu. Nah, jadi kebayang kan pegang BTC udah lebih kecil resikonya, dan dia juga lebih profit gitu. Wah, kan asik banget gitu ya. Orang banyaknya gini mikirnya, "Wah, enggak Bang, gedean meme coins." Iya, kalau lu beli di awal. Lu beli di awal cycle gitu, dan ini cycle pertamanya. Cobain lu nyangkut di Dogecoin contoh aja nih ya, Dogecoin atau Shiba Inu gitu ya. Lu bisa cek untuk Shiba Inu itu posisi tertinggi dia di cycle kemarin itu di angka 0,008845. Sekarang di angka berapa? Minus berapa berarti? Nah, jadi itu dia. Kalau dia baru meme coins ini. Jadi kalau mau disimpulkan, mendingan beli meme coins baru di cycle baru dibandingkan lu beli meme coins yang sudah ada di cycle sebelumnya. Oh bang, bisa profit? Benar bisa profit. Tapi risk reward ratio-nya lebih menarik yang baru. Begitu. Dan selain dari itu juga, buat lo yang nyangkut, ya belum kejemput-jemput. Gitu. Bahkan menurut gua, ini akan menjadi satu wake up call untuk orang-orang yang kemarin all in gila-gilaan di cycle sebelumnya di meme coins. Berharap di bull market selanjutnya kejemput. Nah, itu mungkin ada beberapa yang nggak akan pernah kejemput. Gitu. Jadi, ya itu, ekstra hati-hatinya di situ. Dan makanya kenapa gue tekankan berkali-kali, jangan dibawa tidur sampai cycle selanjutnya. Jangan dibawa di bear market deh. Risk reward ratio-nya nggak menarik menurut gue. Gitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.